budaya positif di sekolah, kita mulai dulu dari sekolah, dari kelas kita, ya. Di sini nanti kita buat bersama-sama ada kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Kesepakatan kelas itu seperti suatu kesepakatan untuk mewujudkan budaya positif yang dimana tujuannya nanti itu adalah mewujudkan kelas impian yang merupakan keyakinan kelas. Kita akan berdiskusi bersama, ya. Berdiskusi bersama ini apa? Tujuannya agar apa yang menjadi kesepakatan dan keyakinan kelas ini merupakan suatu tujuan yang akan kita wujudkan bersama. Sepakat? Sepakat. Nanti ibu bagikan kertas, silakan masing-masing dari kalian menulis apa yang ingin jadi impian kelasnya ataupun kelas impiannya dan juga yang akan menjadi keyakinan kelas. Gitu ya, Nak ya? Saya ingin kelas ini menjadi kelas yang bersih dan nyaman, jiwa solidaritas yang tinggi agar menjadi kelas impian bagi semua siswa. Saya ingin kelas ini memiliki rasa kekeluargaan, kepedulian, dan saling menjaganya kuat, dan menjadi tempat ternyaman setelah rumah. Selain itu, saya juga bermimpi kelas ini terjaga kebersihannya. Saya ingin suasana kelas menjadi asik, damai, dan betah di kelas, dengan menjadi pribadi yang baik, ramah, dan sopan. Aku ingin kelas kami atau lingkungan kami bersih dan ramah lingkungan, selalu ada kebersamaan, kekeluargaan yang kuat. Saya ingin menumbuhkan sikap kerjasama dalam mencapai tujuan, menumbuhkan motivasi intrinsik. Terima kasih telah bekerja sama hari ini. Kita telah berdiskusi menyusun keyakinan kelas dan juga kesepakatan kelas. Mari kita wujudkan bersama untuk mewujudkan budaya positif di kelas kita. Kita semua bisa. Bisa, bisa, bisa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang kami hormati Bapak Kepala SMA Negeri 1 Musuh Raya yang pada kesempatan kali ini diwakilkan oleh Wakasiswaan Ibu Atika Khairani SPD. Yang kami hormati Wakakurikulum Ibu Nova Herianti SPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan staf tata usaha SMA Negeri 1 Musuh Raya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan kesehatan untuk hadir di tengah-tengah acara yaitu pembebasan budaya positif di sekolah SMA Negeri 1 Musuh Raya. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sang suri tauladan kita yang senantiasa kita harapkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Allahumma amin. Adapun sila acara pada hari ini yaitu pembukaan acara kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara yang ketiga sambutan dari Wakasiswaan, acara yang keempat pemaparan materi pengibasan materi budaya positif oleh Ibu Nova Herianti SPD, dan acara yang kelima yaitu penutup. Marilah bersama-sama kita membuka acara ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya, dimohon kepada para ibu bapak guru untuk berdiri. Ibu umum dipersilakan. Sambutan yang akan disampaikan oleh Wakasiswaan kepada Ibu Atika Khairani SPD dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Nova Herianti sebagai Wakakurikulum dan juga calon guru penggerak, bapak-bapak dan ibu-ibu guru sekalian, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk hadir dalam kegiatan berupa paparan yang akan disampaikan oleh Ibu Nova Herianti
pada hari ini dengan tema budaya positif. Kepada rekan-rekan guru sekalian, saya mengharapkan untuk kita sama-sama mendengarkan paparan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Nova Herianti, dan semoga apa yang beliau sampaikan akan bermanfaat untuk kita. Apalagi di sini tentang materinya budaya positif. Ini sangat perlu sekali buat kita sebagai seorang tenaga pendidik. Dalam kesempatan ini juga saya mewakili juga kepala sekolah mengucapkan terima kasih kepada Ibu Nova atas waktunya, atas ilmunya yang selama ini banyak sudah diberikan kepada rekan-rekan guru di sini. Dan semoga kegiatan Ibu dalam mengikuti calon guru penggerak angkatan 7 ini dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan kita bersama. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu atas sambutannya. Selanjutnya pemaparan materi selanjutnya yaitu pemaparan materi tentang budaya positif oleh yang kali ini diprakarsai oleh Ibu Nova Herianti SPD sebagai CGB angkatan ke-10. CGB angkatan ke-7 SMA Negeri 1 Musiraya. Ini adalah momen yang paling dinantikan oleh rekan-rekan. Semoga kita dapat mengambil manfaatnya ya. Oke, kepada Ibu Nova Herianti SPD dipersilakan. Baik Bapak Ibu, mohon izin tetap menggunakan masker karena saya sedang tidak fit. Jadi untuk kemaslahatan bersama, jadi saya tetap prokes ya Pak ya. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMA 1 Musiraya, yang terhormat Ibu Waka Kesiswaan Ibu Atika Herani, yang terhormat Bapak Ibu Guru, staf tata usaha, terima kasih atas waktunya. Alhamdulillahirabbil alamin, hari ini bisa berkumpul di sini dalam rangkaian dari kegiatan saya sebagai seorang CGP, yaitu dalam rangka pengibasan materi budaya positif di sekolah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga tentu saja juga dengan segala harapan semoga kegiatan ini berjalan lancar sampai terakhir nanti. Yang kedua, tak lupa sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kelak kita menjadi umatnya yang mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Baik Bapak Ibu, ketika bicara tentang budaya positif, ini merupakan bisa disebut sebagai hasil yang nantinya diharapkan ketika kita bisa ataupun memahami dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, kemudian juga bagaimana visi dan nilai dan peran kita sebagai seorang guru, dan juga bagaimana kita menjalankan visi yang sudah diterapkan oleh sekolah ini, dan sehingga nantinya bermuara pada membudayanya budaya positif di sekolah. Halaman selanjutnya Bu. Positif sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian setelah kegiatan ini diharapkan semua warga sekolah dapat termotivasi untuk melakukan budaya positif sesuai dengan filosofi KHD. Kemudian setelah kegiatan ini diharapkan semua guru dan pendidik memahami teori motivasi
hukuman, penghargaan, dan juga bagaimana pelaksanaan segitiga restitusi. Tentang teori kebutuhan dasar manusia dan juga kebutuhan dasar dunia yang berkualitas. Kemudian, setelah kegiatan ini diharapkan semua memiliki pemahaman tentang 5 posisi kontrol. Dan juga setelah kegiatan ini diharapkan semua guru dan tenaga pendidik memahami bagaimana teori segitiga restitusi yang terdiri dari menstabilkan identitas, validasi ke tindakan yang salah, dan juga menanyakan keyakinan. Baik Pak Bu, sebelum saya melanjut ke selanjutnya, saya ada video dulu untuk sebagai pembuka kegiatan kita pagi ini. Saya akan melakukan hal yang sama dan lihat apa yang terjadi. Wow, sponsnya jadi mengembang sih. Betul, airnya diserap oleh spons dan sponsnya jadi membesar. Nah, air itu ibarat ilmu. Batu dan spons adalah pikiranmu. Jadi artinya, kalau pikiran kamu keras seperti batu, maka sebanyak apapun ilmu itu hanya akan lewat. Hal itu tidak akan penting juga. Tapi kalau kamu memiliki pemikiran seperti sponge yang terbuka, maka setiap ilmu bisa kamu serap dan itulah yang akan memperbesar kapasitas dirimu. Oke? Filosofi dari spons dan batu. Kenapa diibaratkan pola pikir kita itu seperti spons dan batu, dan kita mau memilih yang mana? Ketika ada batu, ketika kita memilih menjadi batu, ketika ada sesuatu yang baru, maka kita akan keras, malah justru cenderung menolak, sehingga ilmu itu tidak ada yang masuk, bahkan terbuang sia-sia. Tetapi kalau ketika memilih menjadi spons, menjadi busa, maka busa itu menyerap air, itu seperti kita membuka diri menerima sesuatu yang baru. Ini diharapkan, saya harapkan juga sama untuk kita semua. Budaya positif ini sebenarnya hal yang sudah biasa kita jalani, tetapi sebenarnya kita itu belum konsisten saja sebenarnya Pak Bu. Jadi budaya positif ini sudah biasa kita jalani di sekolah kita, tetapi pelaksanaannya kita belum konsisten. Ada istilahnya kita itu up and down, kadang semangat menerapkan dengan betul, terkadang juga ada kelonggaran atau bahkan melemah, gitu ya Pak Bu ya. Baik, sama-sama yuk kita buka pikiran, kita jadikan ini sebagai sesuatu yang baru, kita sama-sama sebagai bahan untuk memperbaiki sekolah kita, untuk memperbaiki diri kita. Selanjutnya Bu, ada budaya positif, karena seperti sudah dibahas ketika kita pembahasan visi kemarin, bahwa konsep pendidikan yang utama itu adalah kita sebagai seorang guru itu adalah penuntun. Artinya apa? Kita yang menuntun anak-anak, murid kita yang mempertegas garis-garis halus yang bernilai positif, dan juga yang kita berharap kita bisa menentukan ataupun menghapus garis-garis negatif yang ada pada diri anak. Karena sejatinya pendidikan itu adalah proses menuntun agar anak itu memperoleh keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik dia sebagai pribadi ataupun sebagai anggota masyarakat. Ketika kita menuntun anak, tentu harus dua yang kita pahami, yaitu menuntun anak sesuai dengan kodrat zaman dan juga alamnya. Jadi alamnya dulu baru zamannya kemudian. Sekarang terkadang kita nih agak ngeyel ya Pak Bu ya. Kita merasa aku loh wis bisian urip saka kowe. Ibu loh lebih tua dari kamu. Sehingga kita merasa bahwa zaman kita itu sudah masih sama dengan zaman mereka. Padahal semua itu berbeda. Kalau zaman dulu cita-cita normal Bu Mila
Eka dulu tanya cita-cita jadi apa Bu? Bidan. Pak Eko dulu jadi apa Pak cita-citanya Pak? Atlet. Itu suatu yang lumrah, umum. Bahkan kebanyakan kalau tanya cita-cita apa Bu? Dokter. Betul. Tapi zaman sekarang itu masa sudah bergeser, zaman sudah berganti. Jadi cita-cita anak itu sudah beralih pada ingin jadi gamers, ingin jadi content creator, ingin jadi YouTuber. Dan di masa sekarang itu suatu yang lumrah. Gitu Pak Bu ya. Kembali lagi, jadi kita sebagai seorang penuntut ini memiliki peran menuntun anak sesuai dengan kodrat alam dan juga kodrat zaman. Selanjutnya Pak Bu, kita ini guru ini berat tugasnya. Apa? Ingarso sung tulodo ing madya mangun karso tuturi handayani. Seperti imajinasi kita menginginkan murid kita yang seperti apa? Murid yang cerdas, murid yang berbudaya, murid yang berakhlak mulia, murid yang terampil. Nah, karena kita adalah teladan, maka artinya kita harus bercermin diri apakah kita sudah memberikan contoh. Ingin jadi anak yang berakhlak mulia. Bapak Ibu, kita sudah sopan belum ya? Kita sudah kira-kira sudah santun belum ya? Ingin anak berteknologi, Bapak Ibu sudah upgrade diri belum ya? Sesuai dengan perkembangan teknologi gitu misalkan. Atau juga dilanjutkan dengan Ingmadya Manungkarso. Artinya apa Pak Bu? Apakah kita sudah mencari memberikan suatu bentuk ide, suatu prakarsa, suatu gagasan, ataukah kita juga sudah memberikan suatu bentuk karya? Nah inilah yang diharapkan kita sebagai seorang guru itu Ingmadya Manungkarso. Dan kemudian diikuti dengan tuturi handayani, di mana di belakang kita harus memberikan motivasi, harus bisa memberikan dorongan. Kalau bahasa Palembangnya ngejulak sedikit, ngejulak ke untuk selamat. Kalau bahasa Palembangnya cek itu Pak Bu ya. Oke, lanjut Bu. Ya. Filosofi Trikon dari pemikiran Ki Hajar Dewantara ini diharapkan proses pendidikan ini adalah sesuatu yang kontinu, artinya berkesinambungan. Kemudian pendidikan ini adalah berkonsep konvergen. Artinya apa? Memanusiakan manusia sesuai dengan budaya, sesuai dengan kearifan lokalnya, sesuai dengan budaya yang seharusnya. Jadi apa? Value, nilai yang memang harus dipegang itu tetap dijaga. Kemudian ada konsentris. Itu apa? Tidak bisa dipungkiri, apalagi SMA 1 Sudiraya ini Pak Bu. SMA 1 Sudiraya ini bisa diibaratkan sebagai replikanya Indonesia. Indonesia dalam wujud ini. Kenapa? Karena SMA 1 Sudiraya ini terdiri dari banyak agama, terdiri dari banyak suku, bahasanya pun beragam. Nah yang diharapkan kita menjadi pendidik yang mampu membentuk anak berkebinekaan global. Artinya apa? Berpegang teguh pada budaya daerah, tapi tetap bisa menerima kemajuan. Tetapi budaya daerah itu tetap menjadi filter, gitu ya Pak Bu ya. Selanjutnya, sepertinya ini ngantuk. Baik, kita akan menari Marina Marijos hari ini, ya. Marina Marijos. Ketika saya nanti Bapak Ibu ikuti instruksi saya, ya. Kata kuncinya ikuti instruksi saya. Ketika saya bilang Marina seperti ini Marina, ya Marina. Ketika saya bilang Marijos seperti ini. Ketika saya bilang menari, maka menari di sini. Ketika saya bilang di atas, seperti ini. Ketika saya bilang menara, seperti ini. Ya, oke kita ulangi ya Pak Bu ya. Marina, Marijos, menari. Di atas menara. Mari
Baik, Marina Marijos menari di atas menara. Marina Marijos, Marina Marijos menari di atas menara. Di atas menara, Marina Marijos di atas menara menari. Marina Marijos di atas menara menari, menari, menari di atas menara. Marina Marijos menari di atas menara, di atas menara. Marina Marijos menari, menari. Seger. Oke, tepuk tangan kita semua. Baik Pak Bu, itu yang kadang saya gunakan kalau anak-anak sama seperti Bapak Ibu ada ngantuk gitu. Maka saya ajak anak untuk senam Marina Marijos. Ya. Baik Bapak Ibu, kita lanjut. Ini Pak Bu, ini sebenarnya konsep ketika mengajak menari tadi. Kita sudah memposisikan kita sebagai seorang guru itu memposisikan berperan sebagai pemimpin pembelajaran. Artinya apa Pak Bu? Kita yang memimpin pembelajaran, jadi kita harus tahu kapan kondisi kita itu berpihak pada anak. Bagaimana memposisikan agar lingkungan atau suasana belajar itu nyaman. Jadi boleh Pak Bu diselingi dengan intermezzo. Ketika anak-anak ngantuk, didengarkan musik gitu sekali. Gak apa-apa kok, kalau bedakan kayak 5 atau 10 menit cukup gitu materinya gitu ya. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Kita lanjut pada nilai dan peran guru. Seorang guru itu punya nilai yang pertama adalah berpihak pada murid. Karena inti dari pendidikan itu adalah memang berpusat pada murid. Di mana memang yang dari pusat belajar itu adalah murid. Selanjutnya, seorang guru itu harus punya nilai mandiri. Kita koreksi bersama Pak Bu, kira-kira sudah mandiri belum kita? Mandiri itu dengan cara apa? Apakah kita sudah upgrade keterampilan kita tanpa disuruh? Apakah kita sudah terbiasa sendiri ingin menciptakan suatu karya, suatu inovasi gitu tanpa disuruh? Misalkan, selanjutnya ada namanya kolaboratif. Apa? Sebagai seorang guru harus mampu berkolaborasi, baik itu dengan rekan sejawat, bagaimana melibatkan anak dalam pembelajaran, dan juga bisa kita berkolaborasi dengan orang-orang dari praktisi lain ataupun juga dengan anggota masyarakat. Selanjutnya, seorang guru itu harus mampu reflektif. Apa? Kita memaknai setiap pengalaman dengan arti kita belajar dari pengalaman. Jangan ragu untuk berefleksi, baik meminta refleksi dari anak, dari pimpinan, ataupun dari rekan sejawat. Inovatifnya tadi ketinggalan. Kalau inovatif itu harus mampu menciptakan suatu karya. Bapak Ibu suaranya bagus. Saya mau yang mengajar seni budaya, misalkan aku nyontohkan nyanyi sendirilah. Anak-anak ini nggak bener nyanyi lagu Indonesia Raya misalkan. Contohkan dengan apa? Membuat merekam sendiri, di-upload sendiri di YouTube. Nah, daripada kita menggunakan lagu aransemen orang ataupun orang yang nyanyi, ya kita yang nyanyi gitu Pak Bu. Bisanya gambar, ya silakan. Mungkin tutorialnya segala macam. Apalagi zaman sekarang ini sosial media sangat luar biasa Pak Bu. Bahkan sosial media itu untuk yang kita bukan artis ya, itu banyak ternyata sosial media itu menjadi sumber penghasilan. Kalau kita niatnya penghasil itu baru sajalah. Yang penting kita melakukan suatu bentuk inovasi sesuai dengan zamannya, gitu ya Pak Bu ya. Selanjutnya peran. Kita sebagai seorang guru penggerak itu seorang guru itu perannya adalah menjadi seorang pemimpin, mewujudkan kepemimpinan murid. Mewujudkan kepemimpinan murid ini memberikan rasa percaya diri ke murid dengan cara apa? Boleh Bapak Ibu bergantian. Terkadang kan kita ini tidak meyakini kemampuan anak. Kita sudah SD
gitu, nggak apa-apa Pak Bu, dicoba. Sekali-kali yang menjadi ketua kelompok itu bukan yang biasa dominan, bukan yang kerja gitu selama ini, kita coba misalkan. Tujuannya apa? Menumbuhkan rasa kepemimpinan pada diri anak. Mungkin Bapak Ibu juga merasa, kok proyek ini anggota kelompoknya diganti. Bahkan soalnya kalau sampai digabung antara yang kita anggap mampu, itu bergabung dengan yang sama-sama mampu, maaf, kasihan yang kelas menengah juga yang kelas bawah. Mereka tidak akan bergerak. Makanya ada terus rolling anggota kelompok dari proyek. Demikian juga ketua kelompoknya terus diganti. Tujuannya apa? Agar menumbuhkan rasa kepemimpinan anak, muncul rasa percaya diri, menganggap bahwa dirinya bisa, menganggap bahwa saya ini ada suatu bentuk potensi, gitu ya Pak Bu ya. Selanjutnya mendorong kolaborasi. Pak Bu jangan bosen ketika saya ngajarin, yuk Pak Bu kita sama-sama bahasa ini bagaimana cara membuat ini. Ketika saling mengisi, ketika belajar bersama misalkan, itu sudah menunjukkan kita menunjukkan peran sebagai coach bagi seorang guru lain gitu. Dan diharapkan kita sama-sama bisa menggerakkan komunitas. Pak Bu, saya yakin Bapak Ibu walaupun belum CGP, besok-besok akan jadi CGP juga, saya yakin bahwa Bapak Ibu sama. Bapak Ibu adalah orang-orang yang sudah tergerak, orang yang ingin bergerak, dan orang-orang yang mampu menggerakkan. Saya percaya itu. Oke, baik, selanjutnya Bu. Baik. Aktualisasi dari dari nilai dan peran itu tadi. Ketika seorang guru, kita sebagai pendidik sekolah sudah benar-benar menekankan bahwa ingin berpihak kepada anak, kemudian ingin mewujudkan karakter budi pekerti tadi sesuai dengan profil pelajar Pancasila, maka semuanya akan tertuang pada visi, yang dimana visi itu seperti pembahasan pada kemarin ketika kita bahas visi, maka di sana adalah nanti akan dievaluasi bagaimana kelebihan dan kekurangan dari itu melalui namanya apresiasi inquiry kemarin melalui pendekatan Bagja. Kemarin ya Pak Bu ya, ingat ya ketika kita bahas visi. Baik, selanjutnya Bu. Baik Pak Bu, sebenarnya apa sih budaya positif? Budaya positif itu adalah suatu bentuk sistem menciptakan suasana yang aman, nyaman, menyenangkan, dan mendorong murid itu untuk mampu berpikir. Untuk siswa itu mampu menciptakan proses yang memerdekakan murid, gitu. Sehingga murid itu lebih mandiri dan juga lebih bertanggung jawab, gitu. Saya Bu, ya, Bu, membuang sampah tanpa disuruh, misalkan, itu sudah sebenarnya lahirlah namanya disiplin positif. Apa? Di mana anak-anak itu sudah meyakini nilai-nilai kebajikan yang ada. Artinya apa? Sudah muncul motivasi intrinsik dari dalam dirinya. Selanjutnya ada teori kontrol. Di sini sebagai dalam mendidik anak kita pun membutuhkan namanya suatu bentuk kontrol. Apa? Bagaimana kita menempatkan diri kita terhadap kontrol terhadap anak. Tidak bisa dipungkiri bahwa anak, kita menghadapi anak yang jumlahnya ratusan ini, ada saja penyimpangan, ada juga kesalahan. Maka disinilah nanti cerita ya Pak Bu ya, kira-kira Bapak Ibu sering menempatkan posisi yang dimana nanti kita cerita ketika kita bahas tentang teori kontrol. Nanti masuk Pak. Baik. Ini ada teori motivasi, penghargaan, dan juga hukuman. Seseorang, Pak Eko dulu Pak, yang mendasari Bapak itu kira-kira biasanya Pak. Gimana? Keseringannya itu yang mana Pak? Menghindari ketidaknyamanan,
biar gak ditegur gitu kan, atau biar dapat penghargaan, atau karena ingin gitu Pak? Kira-kira yang mana Pak? Keseringan Pak? Yang ketiga, alhamdulillah. Berarti Pak Eko sudah punya disiplin positif, berarti Pak sudah punya motivasi intrinsik gitu, ya. Kalau masih ada misalkan Bu, saya biar nggak kena marah kepala sekolah, berarti kita belum Bu punya motivasi intrinsik. Kita masih berarti masih pada namanya menghindari ketidaknyamanan. Atau biar saya dapat penghargaan ini nanti, ya. Maka itu berarti motivasinya adalah mengharapkan penghargaan dari orang lain. Anak-anak pun demikian Pak Bu. Diharapkan dengan kebiasaan budaya positif, anak-anak itu terjadi pergeseran. Yang semula dia berubah itu karena tidak nyaman, takut hukuman, maka akan bergeser, berharap mendapat imbalan, dan diharapkan ketika sudah menjadi budaya positif, maka anak-anak itu sudah punya motivasi intrinsik. Memang tidak mudah untuk menjadikan anak-anak itu ujuk-ujuk punya motivasi intrinsik, itu tidak mudah. Baik Bu, boleh putarkan video yang kedua. Klasik tentang arang dan berlian. Arang dan berlian memiliki nilai yang sangat jauh berbeda. Tapi apakah Anda tahu bahwa arang dan berlian terbuat dari benda yang sama, yaitu karbon? Ini cukup menarik karena karbon yang sama ketika dibentuk menjadi arang memiliki nilai yang sangat rendah sekali, bahkan dinilai dalam bentuk kilowatt. Pada saat audio ini direkam, 1 kilogram arang memiliki nilai sekitar Rp10.000. Tapi karbon ketika dibentuk menjadi berlian memiliki nilai yang sangat tinggi sekali. Berlian dijual dalam hitungan karat. 1 karat adalah 200 mg. Saat audio ini direkam, harga 1 karat berlian atau 200 mg berlian berkisar di antara 45 juta hingga 240 juta rupiah. Iya, betul, dengan 200 mg berlian saja Anda sudah bisa membeli puluhan ribu kilogram arang. Padahal dua-duanya memiliki bahan baku yang sama. Terus apa yang membedakan mereka berdua? Perbedaannya adalah di proses. Kita perhatikan karakteristik arang. Arang yang murah melewati proses yang mudah. Arang ini rapuh. Arang tidak melewati tekanan berat. Arang tidak melewati waktu panjang untuk menjadi arang. Arang tidak kepanasan dalam kondisi ekstrim. Arang memiliki nilai yang rendah karena karakteristik arang. Tapi sebaliknya, kita perhatikan diamond atau berlian. Berlian yang dinilai tinggi ini tidak melewati proses yang mudah. Berlian melewati tekanan yang tinggi. Berlian adalah salah satu benda terkeras di muka bumi. Berlian melewati proses panas dan tekanan yang tinggi. Berlian melewati proses panas dan uji waktu yang sangat lama. Untuk mengubah sebuah karbon menjadi berlian dibutuhkan ratusan tahun. Ketika sang karbon berubah menjadi sebuah berlian, walaupun sudah memiliki nilai yang tinggi, berlian tersebut harus dipotong dan dibentuk lagi demi meningkatkan nilainya. Berlian harus membuang semua hal yang kurang indah dari dalam dirinya, melewati proses yang lebih menyakitkan lagi. Karena kita semua sudah tahu bahwa membuang sifat buruk yang kita bangun selama beberapa tahun terakhir saja sulit. Bayangkan jika berlian tersebut harus membuang jati dirinya yang sudah dibentuk selama ratusan tahun. Hal yang membuat sebuah berlian menjadi begitu berharga adalah karena berlian adalah arang. Sama-sama karbon. Sedangkan yang membuat beda harga sangat jauh itu adalah proses. Demikian juga kita Pak Bu, jadi sebenarnya kita itu sama, arang. Jadi kita mau proses yang cepat maka jadi arang yang murah. Apakah kita akan melewati proses yang lama terutama asli menyakitkan untuk menjadi sesuatu yang bernilai tinggi? Semua keputusan ada di tangan kita masing-masing ya Pak Bu. Ini jadi berlian atau ini jadi arang. Baik Bu, selanjutnya Bu. Baik Pak Bu, dari motivasi
Tentu tahu ketika motivasi tadi kan sudah dijelaskan dari awal bahwa apakah dia untuk menghindari ketidaknyamanan berupa hukuman, apakah kita membentuk suatu nama yang mengharapkan penghargaan. Pak Bu, berkaitan dengan hukuman ini ada dua, bersifat hukuman, ada juga yang bersifat konsekuensi. Kalau hukuman itu biasanya memaksa dan menyakiti, dan terkadang hukuman itu tidak sesuai dengan suatu bentuk kesalahan yang dilakukan. Berbeda dengan konsekuensi. Konsekuensi itu sesuai dengan tindakan. Sebagai contoh, anggap saja si Badu mencoret atau merusak gambar temannya. Tidak mungkin sok Badu itu disuruh lari lapangan sebagai hukuman, nggak nyambung, ya. Karena apa? Konsekuensinya harusnya Badu itu bagaimana caranya Badu harus membantu temannya menyelesaikan atau memperbaiki gambar itu lagi. Itu adalah konsekuensi. Demikian juga misalkan ada yang terlambat ke olahraga, ya Pak Bu, gitu, terlambat olahraga. Ketika kita minta dia, silakan pemanasan dulu. Itu termasuk dalam konsekuensi. Ketika si anak itu tidak langsung bergabung kepada temannya yang sedang bermain bola, misalkan atau voli, tetapi kita tidak langsung menggabungkan anak itu masuk dalam permainan, tapi kita menyuruh dia untuk lari dulu, itu termasuk dalam konsekuensi. Gitu ya Pak Bu ya. Selanjutnya ada penghargaan. Penghargaan ini bisa menjadi pemancing. Untuk apa? Mengarahkan anak untuk memiliki motivasi. Betul. Pada awalnya motivasi ini, penghargaan ini jadi seperti suatu syarat gitu. Tapi diharapkan lama-lama gitu, anak-anak itu, tapi Pak Bu, ini ada sedikit yang menggelitik hati saya ketika mempelajari tentang penghargaan. Jadi sebenarnya suatu penghargaan ini bisa menjadi hukuman, Pak Bu. Kenapa? Karena terbiasa dengan suatu bentuk pujian, suatu bentuk penghargaan, justru terus-menerus biasanya akan lama, atau justru motivasi intrinsiknya itu sering muncul lama. Artinya apa? Terlihat bahwa baik-baik saja, tapi ternyata sebenarnya tidak baik-baik saja. Artinya apa? Mental dan anak-anak biasanya yang terbiasa dengan pujian itu akan sulit menerima ketika dia mengalami suatu bentuk kegagalan. Mungkin Bapak Ibu ingat pernah ada kasus di Cina di mana ada seorang anak akhirnya bunuh diri. Karena apa? Dia merasa bahwa dia tidak pernah gagal. Selalu dari SD SMP menang juara. Sekali dia gagal, dia jatuh mentalnya, dia milih mengakhiri hidup. Karena apa? Dia merasa gagal. Itu artinya apa? Si anak tadi belum memiliki motivasi intrinsik. Gitu Mbak Bu ya. Jadi suatu bentuk penghargaan tadi itu bisa menjadi suatu hukuman. Kita bahas keyakinan kelas dan keluarga. Pak Bu, untuk kita menciptakan lingkungan belajar yang berpihak pada anak, memerdekakan anak, maka yang diharapkan berkaitan dengan budaya positif ini, yang pertama kita lakukan itu adalah membuat kesepakatan kelas dimulai dulu dari kelas kita, Pak Bu. Kesepakatan kelas ini berisi nilai-nilai kebajikan yang dipahami dan ingin diterapkan oleh warga kelas, yang nantinya bermuara pada kelas impian yang diinginkan oleh anak-anak ketika mereka belajar di dalam kelas. Bapak Ibu boleh mengajak anak-anak untuk menyusun kesepakatan kelas untuk berdiskusi, dan Bapak Ibu sebagai pendamping relevan atau tidaknya
kelas impian atau kesepakatan kelas tersebut untuk dilaksanakan di dalam kelas. Gitu ya Pak Bu ya. Selanjutnya, kenapa keyakinan kelas, kemudian juga motivasi dan juga sistem kontrol tadi diterapkan? Karena kita memperhatikan kebutuhan dasar anak. Kebutuhan dasar ini ada kebutuhan bertahan hidup, kemudian ada kebutuhan akan kasih sayang dan terima. Di sini apa? Berbentuk perhatian, berbentuk dianggap ada, kemudian juga kebutuhan kesenangan apa? Untuk bahagia, untuk mereka bisa tertawa lepas. Itu termasuk dalam kebutuhan kesenangan. Kemudian ada kebutuhan kebebasan, mereka bisa berpendapat, diberikan kesempatan untuk menyampaikan apa yang mereka bisa, apa yang mereka mau, dan juga pada penguasaan. Gitu ya Pak ya. Itu adalah kebutuhan dasar anak dan juga kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Selanjutnya. Baik Pak Bu, ini adalah posisi kontrol dan juga restitusi. Setiap anak atau pasti pernah melakukan sesuatu yang berbeda, apakah menyalahi kesepakatan kelas ataupun tidak sesuai dengan peraturan sekolah. Nanti ini ada video sama-sama kita evaluasi diri, kita tersering memposisikan kita yang mana. Apakah sebagai pemberi hukuman, apakah kita sebagai pembuat rasa bersalah, apakah kita sebagai posisi kontrol sebagai teman, ataukah juga kita sebagai pemantau dan juga apa kita sudah sebagai manajer. Gitu. Pak Bu, yang diharapkan itu kita bisa menjadi sebagai pemantau dan yang paling baik itu adalah posisi kita sebagai seorang manajer. Bu, bisa videonya Bu? Sambungkan Bluetooth Anda. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. Ini kita lihat contoh kasus Karen ya Pak Bu. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana 5 posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali.
Kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi pemukul biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi pemukul adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan marah lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Karena cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya udah bangunkan saya, Bu. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya kencang, tetap nggak kencang, Bu. Ya sudah, mandi lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin semangat demi ibu, bisa kan? Bisa, Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada rasa aja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja.
kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, nah sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam, Bu. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang harus ditingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baiklah, kalau Naren Ada, Bu. Kata saya, KMA. ada lagi selain KM? Selain KMA, ada ibu saya. Jadi yang mengingatkan Naren adalah KM dan ibunya. Kira-kira akan mulai start alarm kapan, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat dulu lagi? Tidak ada, Bu. Baiknya, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal dan ingin dituju setiap pendidik. Oke, itu kan pada posisi ini. Guru dapat melakukan disiplin asisten. Yang saya alami, sepertinya saya pernah semuanya, Bu. Pernah menjadi sebagai pemberi hukuman, pernah sebagai pembuat rasa bersalah, pernah sebagai teman, dan pernah sebagai pemantau, dan juga pernah sebagai manajer, tergantung siswa yang saya hadapi. Terima kasih. Untuk Pak Eko, Pak, gimana Pak? Dari Pak Bapak. Oke, kalau saya pribadi sama ya, kurang lebih dengan kedua. Sudah semuanya, Bu, saya ini laksanakan. Yang sering Tapi mana Pak kira-kira Pak? Yang sering Pak? ya sering. Bentar ya.
Yang kedua itu kayak sebagai pembuat rasa bersalah gitu ya. Nah, kita gimana ya? Kita itu mengarahkan anak itu supaya gimana supaya mereka itu oh besok nggak lagi gitu ya. Biar rasanya itu nyakit gitu ya. Walaupun kita sebenarnya gimana ya? Itulah. Oh, yang sering yang ini ya, Pak ya. Baik, kalau Bu Tutut, Bu, gimana Bu? Kalau Bu Tutut? Iya Bu, sebagai tangan. Iya, sebagai teman. Tapi ya itu tadi kembalinya sebenarnya sering sebagai teman, tapi kadang pernah juga sebagai pemberi hubungan. Baik Pak Bu, masing-masing dari kita pernah ataupun mungkin pernah melakukan kelima-limanya. Kita manfaatkan diri sebagai pemberi hubungan, pernah juga kita membuat baper anak-anak seolah-olah kena mental dengan membuat dia menjadi rasa bersalah gitu. Juga sebagai teman, pernah juga sebagai pemantau dan sebagai manajer. Tetapi memang idealnya yang diharapkan kita bisa menempatkan diri sebagai pemantau paling tidak ataupun manajer. Kenapa? Karena posisi itulah yang bisa memberikan motivasi intrinsik. Bapak Ibu, untuk menjalankan peran sebagai manajer di sini, maka kita bisa melakukan melalui 3 tahapan, yaitu namanya tahapan restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas anak, kemudian validasi tindakan yang salah, ya, dan kemudian menanyakan keyakinan. Dengan melakukan restitusi ini diharapkan anak itu dianggap bahwa dia memang melakukan kesalahan, tapi kesalahan itu dianggap bahwa semua orang itu pernah salah. Jadi istilahnya Bu, tidak anak itu artinya kita tidak menjatuhkan mentalnya atau menjadikan dia seolah-olah dia orang yang tidak bernilai seperti itu Pak Bu ya. Kemudian di sini kita kembalikan lagi, untuk anak menyadari yang mana kekeliruannya. Dan itu bisa kita gunakan kesepakatan kelas ataupun peraturan sekolah. Dan kemudian menanyakan keyakinan artinya apa? Kita meminta anak sendiri mencari kira-kira jalan ataupun penyelesaian apa dari yang seharusnya mereka. Artinya apa? Tawaran penyelesaian itu justru diserahkan kepada mereka. Ini berkaitan tadi dengan namanya berpihak pada anak, kita memberikan kemerdekaan pada anak. Dan di sini kita sebagai guru itu sebagai apa tadi, memberikan namanya wadahnya gitu. Nah ini yang disebut dengan namanya restitusi. Baik Bu, selanjutnya. Baik Pak Bu, setelah pengibatan ini diharapkan Bapak Ibu kita merubah pola pikir kita dan juga bagaimana kita bergandengan tangan bersama agar budaya positif ini, agar nilai-nilai yang kita anggap sebagai nilai yang baik ini membudaya di sekolah kita menjadi disiplin positif yang kita ingin mewujudkan sesuai dengan cita-cita seperti disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan itu ingin memberikan kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya kepada anak. Selanjutnya Bu. Baik, ada lagi Bu? Habis? Ada lagi? Baik, terima kasih Pak Bu untuk perhatiannya. Sebelum saya ditutup, saya ada video dulu bagaimana pelaksanaan ataupun aksi nyata yang sudah saya laksanakan, di mana menerapkan nilai dan peran guru penggerak dan juga bagaimana filosofi KHD dan juga arah dalam budaya positif. Sebelum kita tutup, saksikan dulu ya Pak Bu ya. Ini hanya sedikit dokumentasi.
mohon izin ya Pak Bu ya, kalau fotonya saya gunakan atau ada foto diri mohon keriduannya gitu. Ada foto diri Bapak Ibu gitu. Artinya bisa belajar itu dari manapun, kapanpun gitu ya Bapak ya. Karena sekarang kita dengan HP satu gitu ya. Itu baik Pak Bu. Itulah tadi paparan dari saya mengenai budaya positif. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan ini berguna untuk kita semua, membuka pikiran, menambah wawasan untuk menciptakan semansa raya ceria seperti yang kita cita-citakan bersama. Ayo kita sama-sama berbenah, ayo sama-sama kita bergerak demi anak, aset kita di masa depan, aset yang dimana tempat kita menitipkan masa depan dan juga nasib negeri ini kepada mereka, karena mereka itu adalah calon pemimpin negeri ini ke depan. Baik, mohon maaf untuk lebih dan kurangnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita semua ya Bu ya. Ya, itulah tadi pemaparan tentang budaya positif, dan ada sedikit kalimat yang semoga kita semua bisa mewujudkannya, yaitu semoga kita dapat menjadi guru yang mencapai tujuan pembelajaran, yaitu sebagai proses menuntun anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, sehingga anak mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya ya. Amin amin ya rabbal alamin. Saya selaku pengacara mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Astuti. Saya dari Guru SMA Negeri 1 Mesuji Raya. Kami sudah menerima pengimbasan materi budaya positif dari Ibu Nova Herianti. Sangat jadi pencerahan untuk saya, terutama tentang posisi kontrol dan segitiga restitusi. Saya pun termotivasi untuk menerapkannya. Terima kasih kepada Ibu Nova dan terus semangat untuk menjalani pendidikan guru penggerak. Semangat! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisa Apriliana, guru SMA Negeri 1 Mesuji Raya. Kami telah menerima materi pengimbasan yaitu tentang budaya positif yang dipaparkan oleh Bu Nova Herianti. Sangat baik sekali yang telah dipaparkan oleh Bu Nova. Semangat selalu Bu Nova. Halo, perkenalkan nama saya Agustina Wulandari, saya dari kelas 12 IPS 1. Tadi kami diajak Bu Nova untuk berdiskusi tentang kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Rasanya senang sekali bisa menyampaikan pendapat dari kami.